Welcome back to Inspiration Generation, Inspiration for Everyone. Kembali hadir teman-teman. Kalau saya sudah di sini, itu tandanya saya akan membacakan pengumuman. Nggak mungkin dong saya main sulap. Jadi seperti biasa, kalau teman-teman baru pertama kali hadir atau pertama kali mengikuti ibadah online kita atau baru pertama kali mengenal Inspiration Generation itu apa, teman-teman bisa dengan sukarela mendaftarkan diri Anda melalui WhatsApp kita di nomor 085866949372 dengan cara ketik nama, spasi tempat tanggal lahir dan kirim ke nomor yang tadi. Nah, itu cara untuk teman-teman di follow up. Jadi segera daftarkan diri Anda. Gak ada hentinya untuk kita mengingatkan teman-teman, kita punya Meet, kita punya Velas, dan kita punya Ministry. Nah, kalau teman-teman pingin untuk tertanam lebih dalam lagi, teman-teman bisa daftarkan diri kalian di aplikasi kita, namanya MyGBT-KAO. Bisa di-download lewat Play Store ataupun di App Store. Nah, kalau misalnya teman-teman pingin aksesnya lewat website, bisa banget di gbtkosmg.org. Mantap gak tuh? Yes, more than anything, I love you more than anything. I love you more than anything. Nah, pada bingung nggak kemarin apa sih apa? Nah, itu adalah EP dari Inspiration Worship. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen dengerin EP kita atau single-single terbaru dari Inspiration Worship, bisa akses di Joox, Spotify, Revivo, pokoknya digital platform yang ada. Jika teman-teman ingin memberi persembahan, teman-teman bisa melalui link BCA kita atau teman-teman bisa melalui GoPay maupun OVO yang ada. Jadi jika teman-teman tergerak untuk memberi, silakan melalui platform yang ada. Oke teman-teman, ini dia pengumuman kita 1 minggu ke depan. Jadi buat teman-teman kalau misalnya pengen tanya-tanya lebih lanjut informasi yang ada, bisa melalui Instagram kami. Ada di @iken.youthextremes maupun iken.youngadult. Oke teman-teman, jadi akhirnya aku harus berpisah, tapi teman-teman selalu jaga kesehatan kalian, minum vitamin, dan yang paling penting adalah mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Mantap. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk karunia Tuhan, kami bisa berkumpul kembali ya Bapa, meskipun kami harus di rumah masing-masing, meskipun kami harus di tempat kami masing-masing ya Tuhan, tapi kami bersyukur tidak menyurutkan untuk iman kami ya Tuhan, untuk datang menyembah Engkau ya Bapa. Mari Yesus, mari Roh Kudus, Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami ya Tuhan, biar ketika kami beribadah, biar ketika kami datang menghadap Engkau ya Bapa, urapan-Mu, berkat-Mu turun atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman.
Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, kami menyembah, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Kami bersyukur, kami bersyukur menyembah-Mu Yesus. Buat kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Izinkan kami memberi pujian dan hormat bagi-Mu. Ini hati kami mau memberikan pujian bagi-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, buat setiap kebaikan-Mu di hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, kuasa-Mu tiada terbatas bagi kami. Mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Syukur segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Yesus Tuhan.
Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia, kita mau tinggikan namanya. Allah yang hidup, Allah yang besar di hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang memegang hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan adalah Raja kami. 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 Oh, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada
sembah dan puji ruhi tatamu, sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja kami, Yesus Tuhan adalah Raja. Segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar. Oh, segenap jiwaku memujimu, sungguh besar kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu, kau besar, kau besar, kau besar, kau besar. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi bagi kami, kesembuhan terjadi bagi kami, oh Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Hello Inspiration People, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuatkan kami, beri kami penghiburan dan pengharapan. Dan kami percaya pengharapan yang sejati itu ada di dalam Kristus Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selama bulan ini kita akan belajar mengenai apologetika, yaitu tentang bagaimana sebagai seorang percaya atau seorang Kristen kita bisa memberikan pembelaan terhadap iman kita. Sama seperti orang yang membangun sebuah relasi atau kehidupan berpacaran mereka, kehidupan berelasi, kehidupan pernikahan mereka. Kenapa kita memilih pasangan kita? Tentu saja seharusnya yang benar, yang baik adalah kita tidak hanya memilih berdasarkan perasaan, tapi kita mempunyai sebuah reason atau sebuah alasan yang cukup kuat sehingga kita memilih pasangan kita atau orang tersebut, dan kita punya keyakinan dengan dasar fondasi yang solid dan kuat di dalam hubungan kita. Dalam kehidupan iman juga bicara hal yang sama. Iman kita harus punya sebuah alasan. Iman kita harus beralasan. Memang kadang kita bisa berkata, percaya saja. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, kita harus percaya. Untuk hal-hal yang bisa kita pelajari, kita harus belajar. Supaya ketika suatu saat kita ditanya atau muncul pertanyaan dalam diri kita bisa menjawabnya, kita bisa punya sebuah jawaban untuk memberikan sebuah alasan. Kenapa kita memilih iman kita? Kenapa kita percaya kepada Yesus? Kenapa kita percaya bahwa Yesus bangkit? Kenapa kita memilih jalan iman kita?
hari ini kenapa kita memilih jadi pengikut Kristus. Itulah alasan sebagai dasar pembelaan kita yang kuat, dan memang kekristenan menyediakan akan hal itu. Disinilah letak peran dari apologetika untuk kita bisa belajar akan dasar-dasar tentang kekristenan kita, dan kita jadikan sebagai dasar pembelaan kita kenapa kita memilih untuk menjadi pengikut Kristus. Iman kita menjadi sesuatu yang beralasan dan rasional sekaligus pengalaman dalam batin kita. Dan itu akan menjadi sesuatu yang sangat solid, menjadi fondasi yang kuat di dalam hidup kita. Bahkan kita akan terus bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Karena tidak menyangkali bahwa di dalam perjalanan iman kita selalu ada tantangan, selalu ada halangan. Nah, di sanalah iman kita diuji. Maka kita perlu terus belajar dan mengalami Tuhan, menambah pengetahuan kita dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, tentang keyakinan kita, sampai kita mencapai sebuah kedewasaan yang penuh di dalam Yesus Kristus. Kata apologetika berasal dari kata apologia yang sering dipakai pada waktu itu di zaman Alkitab ditulis, kebudayaan Yunani. Kata ini dipakai di dalam sebuah sidang ketika seseorang yang didakwa akan sebuah kesalahan misalnya, dan dia harus memberikan sebuah pembelaan. Pembelaan inilah yang kita maksudkan dengan apologia. Ketika diberikan sebuah dakwaan, seseorang boleh dan berhak untuk memberikan sebuah pembelaan di dalam sidang tersebut. Di dalam iman kita, ketika iman kita diserang, ketika muncul pertanyaan di dalam pikiran dan hati kita perlu dasar yang kuat untuk berapologetika, sehingga kekristenan kita akan tetap solid dan tidak goyah, bahkan makin kuat. Kita semakin diyakinkan karena kekristenan mengikut Kristus menyediakan akan hal itu. Dari segi sejarah, dari segi bukti, dari segi pengalaman, kekristenan menyediakan semuanya, dan Allah yang kita sembah menyediakan semuanya itu. Dan kita bisa bertumbuh dengan aman, dengan solid, tanpa tergoyahkan di dalam iman kita, dan terus berharap makin kuat bersama dengan Tuhan. Paulus melakukannya, dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Ketika Paulus ada di sebuah lingkungan, dia ada di dalam sebuah lingkungan yang sangat duniawi. Filosofi dunia ada di sana. Filosofi dunia yang sangat kuat ketika dia berada di kota Athena. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Dia ada di tengah-tengah orang-orang penyembah berhala. Ada banyak patung-patung di sana, ada ribuan patung di sana. Dan kemudian juga ada golongan orang-orang pandai, filsuf-filsuf pada zaman Yunani waktu itu terkenal pandai. Dan mereka semuanya orang yang sangat berintelektual. Mereka sangat kuat di dalam pemikiran. Seperti yang dituliskan di Kisah Rasul 17, ada golongan Epikuros dan golongan Stoa. Golongan Epikuros, orang-orang yang percaya bahwa kebahagiaan itu menjadi satu-satunya tujuan di dalam kehidupan mereka. Kebahagiaan itu merupakan sebuah goal yang harus dicapai oleh golongan ini. Mereka tidak percaya akan kekekalan, dan mereka mengutamakan hal-hal yang di dunia karena tidak ada kekekalan. Akibatnya akan masuk ke dalam gaya hidup hedonisme. Dan kemudian ada golongan yang lain, yaitu golongan Stoa. Golongan Stoa, mereka percaya bahwa Tuhan itu alam semesta. Alam semesta adalah Tuhan itu sendiri, di mana kita ada di dalamnya. Mereka juga tidak percaya akan kekekalan. Itulah beberapa pemikiran yang mewakili sebetulnya juga dunia di mana kita hidup hari ini. Kita tinggal sebagai orang percaya, beriman, dengan filosofi kekristenan kita, kepercayaan iman kita. Kita tinggal di tengah-tengah lingkungan dunia dengan filosofinya. Orang-orang yang tidak percaya akan kekekalan, orang-orang yang mementingkan hidupannya di dunia ini, orang-orang yang punya filosofi hedonisme dalam kehidupannya, mementingkan kehidupan yang sekarang, tidak mau diatur, egois, sama seperti Paulus pada waktu itu. Tapi Paulus tidak menyerah, dan dia justru berapologetika. Dia berdiskusi, dia bertukar pikiran, sekaligus dia memberitakan Injil keselamatan dari Allah, Injil kasih karunia Allah. Karena Paulus tahu itulah yang bisa menyelamatkan orang-orang. Sekalipun setelah diberitakan tidak semuanya menerima.
Kita tahu bahwa tidak semua orang akan menerima berita Injil kasih karunia. Tetapi bagian Paulus dan bagian kita adalah bertahan dengan iman kita, punya prinsip, berdiri di atas prinsip kekristenan kita, mengikut Yesus dengan setia, dan kemudian memberitakan Injil, bertahan dengan apologetika kita, dan memberitakan Injil. Yang menarik adalah di Kisah Rasul pasal 17 mulai ayat 16 sampai 34. Paulus memakai sebuah jembatan untuk bisa masuk, memulai pembicaraan kepada orang-orang ini, orang-orang pandai yang hidupnya tidak percaya akan kekekalan, yang hidupnya berfokus pada dunia yang sekarang ini, menikmati hari ini, menikmati dunia ini. Paulus mulai dengan perkataan ini, aku melihat bahwa kamu menyembah Allah yang tidak dikenal. Aku tahu siapa Allah itu. Dia bangun sebuah jembatan. Kita bisa belajar dari Paulus membangun sebuah jembatan atau persamaan untuk memulai sebuah pembicaraan. Kita bisa membangun sebuah diskusi, bertukar pikiran. Sama seperti Paulus, kamu mengenal Allah yang tidak kamu sembah. Aku tahu siapa Allah itu. Dan dia mengenalkan akan siapa Yesus, tentang kebangkitannya. Dan kemudian dia sampaikan bahwa semua orang harus bertobat karena Allah telah mengirimkan anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib. Dan semua harus bertobat, percaya kepada Mesias Allah yang hidup itu. Dan itulah kekuatan iman kita. Bukan atas dasar diri kita, tetapi kekuatan di atas dasar penebusan Yesus Kristus. Dan kemudian Paulus berkata bahwa Yesus ini adalah bangkit. Dia bangkit. Dia adalah Allah yang jadi manusia, kemudian dia bangkit. Dan semua kita akan mengalami kebangkitan kalau kita percaya kepada dia. Bayangkan Paulus ada di tengah-tengah orang-orang yang punya filosofi dunia, tetapi dia berani untuk menyampaikan dengan membangun sebuah jembatan. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, aku tahu siapa Allah itu, dan aku perkenalkan kepadamu. Kemudian dia juga pakai jembatan yang kedua. Dia bisa menyampaikan bahwa sama seperti tulisan bujangga-bujanggamu. Jadi Paulus selalu memakai jembatan. Dia tidak langsung menghakimi pemikiran mereka, tapi dia mencari celah di mana dia bisa memberitakan Injil. Dia bisa mempertahankan imannya dengan berdiskusi dan bertukar pikiran. Paulus tahu siapa yang dia sembah. Dia mengenal, dia mengalami, dia mengerti, dan dia bertahan dengan imannya dan dia sampaikan. Dan itu yang bisa kita lakukan juga di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ini saya akan sampaikan dalam bagian kesimpulan yang akhir, bagaimana kita bisa mengembangkan self apologetika kita. Dan semua teman-teman bisa mempraktekkan akan hal ini dan semua kita bisa belajar sedikit demi sedikit. Saya akan simpulkan di dalam 3E atau 3 poin. Yang pertama adalah evidence. Dalam berapologetika kita memerlukan bukti-bukti. Dan tentu saja kita harus belajar. Kita bisa baca buku, kita bisa ikut seminar, kita bisa ikut kelas-kelas, mungkin sekolah teologi, kelas pendengar atau apapun fasilitas yang ada sekarang. Kita bisa belajar dan kita bisa kembangkan untuk melengkapi diri kita. Selain untuk menambah pengetahuan, tentu saja untuk memperkuat iman kita, dan kita perlu untuk melakukannya supaya kita terus bertumbuh. Yang pertama adalah evidence. Kita bisa membuktikan iman kita dengan bukti-bukti empirical, sejarah yang tidak bisa dibantah. Kita bisa belajar bagaimana bisa membuktikan bahwa Yesus itu mati di kayu salib. Bagaimana Yesus itu bangkit dan dia menyelamatkan kita. Bagaimana kekristenan itu diteruskan sejak hari ini. Dan bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa Alkitab kita terjaga keasliannya sampai hari ini, sampai generasi kita di akhir zaman ini. Dan kita bisa belajar dengan evidence. Siapkan bukti. Ketika iman kita dipertanyakan, siapkan bukti atau evidence. Yang kedua adalah kita berapologetika, mempertahankan iman kita. Yang kedua adalah epistle, yaitu surat-surat yang ditulis atau tulisan para saksi mata, para rasul, para nabi yang kita bisa temukan di dalam Alkitab. Maka segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab itulah yang jadi kekuatan dalam hidup kita. Setiap hari belajar untuk membaca Alkitab, merenungkan, dan kita mengalami setiap hari. Dari tulisan itu, maka itu jadi dasar yang kuat untuk mempertahankan iman kita. Kita selalu berdasar di dalam Alkitab dan terus belajar, terus kembangkan supaya pengetahuan kita ditambahkan
Dan ini akan menjadi makin kuat karena kita punya dasar, yaitu Alkitab atau firman Tuhan yang kita percaya yang dituliskan di dalam Alkitab. Dari bukti evidence dan dari epistel, dari surat-surat tulisan para rasul, para nabi, dan dari penulis-penulis Alkitab, kita bisa membangun iman kita dari dasar tulisan di Alkitab itu. Yang ketiga adalah kembangkan experience. Kita bisa melakukannya, menceritakan testimoni atau membagikan kehidupan kita. Kita bisa membagikan pengalaman kita. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, dari bukti evidence yang kuat, dan kemudian dari epistel, dari tulisan firman Allah, dari Alkitab, dan kita bisa selalu setiap hari mengalaminya. Misalnya hari ini di dalam masa yang sukar, ketika COVID menyerang, ketika ada wabah menyerang, kita bisa belajar mengalami Tuhan setiap hari. Dan kita bisa menceritakan pertolongan Tuhan dengan dasar yang kuat dari Alkitab, dari bukti-bukti sejarah bahwa Yesus itu adalah benar adanya, dia mati dan bangkit buat kita, dan kita bisa mengalami setiap hari. Dan itu merupakan bukti yang sah, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kita harus terus punya kerinduan untuk mengalami Tuhan setiap hari. Dari dasar firman, dari dasar bukti sejarah dan bukti empirikal lainnya, dan kemudian kita mengalami secara pribadi, dan kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Jadi sangat mudah dari tiga hal ini, evidence, epistle, dan experience. Kalau kita punya dan mengembangkan ketiga hal ini, kita bisa berapologetika, kita bisa berbagi kepada banyak orang, tidak peduli berapa orang yang akan menerima berita Injil kita atau berita keselamatan yang kita bagikan. Tapi yang penting tugas kita adalah memberitakan, mengalami, memberitakan, belajar, mengalami, dan memberitakan. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja, dan justru di hari-hari seperti sekarang ini, di tengah COVID yang sedang dialami secara global, Tuhan juga sedang bekerja. Dia pasti punya maksud supaya Injil diberitakan dengan lebih cepat, dengan sarana teknologi yang ada. Dan ketika banyak orang mengalami penderitaan, ini waktu yang tepat untuk kita membagikan, men-sharingkan iman kita kepada banyak orang, dan Tuhan akan bekerja dengan caranya. Beritakan bahwa Yesus itu baik, beritakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita, beritakan bahwa Tuhan itu setia, beritakan bahwa kita mengenal Allah yang hidup, Tuhan yang kita sembah, kita mengenal dan kita ceritakan kesaksian, pengalaman kehidupan kita, apa yang kita pelajari di Alkitab, dan apa yang kita baca dari bukti sejarah, dan semua itu akan menguatkan kita dan akan memberkati banyak orang. Saya berdoa bahwa dengan melakukan ini, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar bagi gerejanya di seluruh dunia, dan kita harus ikut ambil bagian. Jangan terpuruk di dalam kesusahan, penderitaan selama COVID-19 ini. Saya tahu bahwa tidak mudah menghadapi ini, tapi kita harus terus mengarahkan mata dan hati kita kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, Mesias Allah yang hidup. Dan terus lakukan bagian kita untuk memberitakan, menghidupi. Karena kita tahu bahwa waktunya sudah singkat dan Tuhan akan bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita. Dan setelah ini kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus untuk mengingat akan kematian Tuhan yang kuasanya tetap sama bagi kita hari ini. Kita siapkan roti kita, mari kita angkat dengan tangan kanan kita. Kami percayakan penebusan-Mu, tubuh-Mu terpecah buat kami, Engkau mati buat kami supaya kami mengalami kehidupan dan menerima anugerah keselamatan. Kami percaya Tuhan, dan kami jadi satu dengan tubuh-Mu sendiri. Bukankah roti yang kita pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita angkat anggur kita, kami percaya darah-Mu tercurah buat kami. Darah anak domba ini akan jadi tanda yang menyelamatkan buat kehidupan kami. Menjauhkan kami dari setiap maut, kutuk, teror, penyakit menular, dari setiap hal yang jahat. Dan darah anak domba ini akan jadi tanda buat kehidupan kami, tanda yang menyelamatkan. Kami ditebus, dikuduskan, diberkati hidup kami karena penebusan Yesus. Bukan kacauan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Nah, kami terima berkat-Mu pada hari ini. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, dari Tuhan Yesus dan dari Roh Kudus, perlindungan, penjagaan yang sempurna buat kehidupan kami semua. Dan khususnya buat kami yang baru pertama kali atau belum pernah
menerima Tuhan Yesus, siapapun teman-teman yang mendengarkan, engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa, ampuni dosaku, aku mau menjadikan engkau sebagai Tuhan, Mesias, dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku percaya, dalam nama Yesus aku berdoa, amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat buat teman-teman yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sudah menjadi ciptaan yang baru dan teruslah bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. God bless you.